Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Juliana dengan nomor NPM CA24 111 10342. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang etika administrasi negara dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk tugas mata kuliah etika administrasi negara ini dengan dosen pengampun yaitu Ibu Pita Pitisya SE SPD MM. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika administrasi negara. Jadi, etika administrasi negara dalam seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya kepada publik, serta tujuannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparansi, dan akuntabel, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menjamin kepentingan publik lebih utama daripada kepentingan pribadi, yang dimana dalam tujuannya ini adalah terhindar dari namanya yaitu KKN atau yang biasa disebut dengan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Oke, lanjut. Saya di sini di slide ini saya akan menjelaskan tentang prinsip utama etika administrasi negara. Jadi yang pertama adalah tentang kejujuran serta integritas, yang dimana aparatur negara harus jujur dan tidak menyalahgunakan wewenangnya, serta transparansi dan akuntabilitas. Jadi semua keputusan dan penggunaan anggaran harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan dalam keadilan dan objektivitas, serta kebijakan dibuat tanpa diskriminasi berpihak kepada kepentingan umum. Dan yang berikutnya tentang tanggung jawab dan profesionalisme. Jadi pejabat publik ini harus bertindak sesuai dengan kompetensi dan aturan hukum, serta kepedulian sosial dan lingkungan. Jadi kebijakan harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat ataupun alam. Jadi yang dalam prinsip ini jadi tidak sewenang-wenangnya dalam membuat kebijakan ataupun keputusan yang dilakukan pemerintah tersebut. Jadi oke, kita masuk ke dalam inti pembahasan tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang disingkat KCJB. Jadi di prinsip utama etika administrasi negara ini adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategis nasional atau PSN pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi dari Tiongkok atau Cina. Jadi pembangunannya ini dimulai pada tahun 2016 dan diresmikan pada Oktober 2023. Ya, jadi tujuan mempercepat mobilitas serta mendukung ekonomi wilayah Jawa Barat dan memodernisasi sistem transportasi nasional. Jadi dalam proyek ini yaitu dilaksanakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia atau KCIC serta kerjasama antara BUMN Indonesia dengan perusahaan Tiongkok. Jadi apakah ada etika dalam proyek ini? Tentu ada. Jadi etika dalam proyek KCJB ini adalah yang pertama adalah berupa tindakan beretika dalam proyek KCJB, antara lain adanya pengawasan keuangan oleh BPK. Jadi BPK ini adalah memastikan penggunaan publik sesuai dengan prosedur serta tidak ada yang namanya korupsi dalam proyek tersebut. Jadi yang kedua adalah peningkatan transparansi informasi proyek jadi melalui publik dan media. Serta berikutnya adalah upaya meminimalkan dampak lingkungan termasuk reklamasi serta penghijauan ulang di sekitar jalur proyek tersebut. Jadi bukan cuma asal membangun, tapi di sini adalah diupayakan adalah penghijauan ulang
yang dilakukan di sekitar proyek tersebut, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pekerjaan proyek dan kompensasi lahan. Jadi nggak asal main membangun aja, tapi di sini ada yang namanya melibatkan masyarakat lokal juga dalam pembangunan proyek tersebut, serta memberikan kompensasi lahan bagi masyarakat yang lahannya terdampak terhadap proyek tersebut. Dan yang berikut adalah tujuan pelayanan publik yang jelas, yaitu memperbaiki konektivitas dan efisiensi transformasi nasional. Jadi di sini nilai etika transparansi yang dilakukan adalah yang berupa bertanggung jawab, keadilan sosial, dan kepentingan umum juga. Setelah di sini saya akan memberikan kesimpulan dari etika administrasi negara yang menjadi fondasi utama dalam setiap proyek publik. Jadi proyek KCJB ini menunjukkan dua sisi etika. Yang pertama adalah upaya positif dalam transparansi dan tanggung jawab sosial. Namun, masih terdapat pelanggaran etika, terutama dalam akuntabilitas dan pengelolaan biaya. Dan yang kedua adalah diperlukan pengawasan moral dan hukum agar proyek publik benar-benar berpihak kepada masyarakat itu sendiri. Dan di sini kan saya akan memberikan 5 rekomendasi yang seharusnya pemerintah lakukan terhadap proyek KCJB tersebut. Jadi yang pertama adalah tingkatkan transparansi dan komunikasi publik dalam setiap proyek strategis nasional, ya kan, karena proyek ini kan berlabel plus proyek strategis nasional, jadi ya benar-benar harus berdampak kepada sosial ataupun masyarakat yang itu sendiri, serta dilakukan evaluasi etika dan audit sosial secara berkala gitu. Dan yang ketiga adalah berikan pelatihan etika dan integritas bagi pejabat di dalam proyek tersebut. Dan yang keempat adalah memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan. Dan yang kelima adalah hukum dan sanksi tegas bagi pelanggaran etika atau penyalahgunaan kewenangan. Oke, jadi itu aja yang bisa saya berikan, dan mungkin ya dalam presentasi ini saya agak kurang dan terbata-bata dalam memberikan informasi ataupun narasi yang saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.